Nah, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma yujadu ala warkin ba'da sajari karahwatin panajisun li annahu yakhruju min batni ba'dididani kama syuhida dalika. Adapun apa yang diperdapat di atas daun sebahagian pohon seperti buih-buih yang putih di daun itu panajisun, maka najis, berarti termasuk sarangnya kepompong karena itu keluar daripada perutnya. Li'annahu, karena sesungguhnya demikian, yakhruju keluar ia min batni ba'didani, karena sesungguhnya demikian keluar ia daripada perut sebahagian ulat. Kama syuhida, sebagaimana barang syuhida yang engkau saksikan, zalika akan demikian. Nah, itu kan kalau kita lihat tuh kan keluarnya daripada perutnya, nya. Jadi itu najis. Kalau kalian pegang mau sholat harus cuci tangan, dicuci. Tidak boleh kita bawa sholat disakukan, tidak boleh. Walaisal ambaru, dan tidaklah najis itu ambar minyak tadi ya, minyak ambar. Ambaru rausan, ambar rausan nisbah kotoran. Rausan itu maknanya kan kotoran ciri. Khilafan, hal keadaan khilaf, liman bagi orang ja'amahu yang mendakwalah akannya barang. Bal, akan tetapi huwa dianya barang, nabatu itu tumbuh fil bahri pada laut. Jadi ambar ini suatu bahan wangi-wangian yang diambil daripada laut. Nah, ada yang mengatakan diambil daripada ikan paus, ada yang mengatakan diambil daripada tumbuh-tumbuhan laut. Maka yang mendakwa dia itu daripada perut ikan laut, maka itu najis. Yang mendakwa dia daripada tumbuh-tumbuhan laut tidak najis. Itu dia. Jadi ini ada khilaf, dan tidaklah ambar rausan yang merupakan nisbah kotoran itu najis. Walaisa, dan bukanlah ambar rausan kotoran itu khilaf, hal keadaan khilaf bagi orang yang mendakwa ia akannya rausan tadi, akannya ambar tadi, bal akan tetapi dianya tumbuh pada laut. Jadi kalau ambar ini itu berarti bukan najis. Ambar ini dia dibuat jadi bahan wangi-wangian, jadi parfum. Ada yang mengatakan daripada perut ikan, kalau di dalam ikan paus ya. Ada yang mengatakan memang itu diambil pada tumbuh-tumbuhan laut, sehingga dia dijadikan parfum. Jadi kalau yang mendakwa dari tumbuhan laut, maka dia bukan najis. Tapi yang mengatakan dia terbuat daripada kotoran ikan, maka najis. Nah, itulah perbedaan khilafnya. Wal mazi, dan maji, termasuk najis lagi maji. Bimu'azzimatin, dengan pakai titik, ya kan? Li amrin, bagi perkara, bagi urusan boleh. Bi khaslin, dengan membasuh zakarin zakar, minhu daripadanya kemaluan, daripadanya maji bisa. Dan najis lagi atap ke atas. Najis lagi itu mazi, dengan pakai titik, mazi bukan madi, mazi. Bagi perkara atau urusan dengan
harus membasuh jakar daripadanya mazi. Wahwa dan dianya maji, apa itu maji? Ma'un abyadun, air yang putih. Wa asparun dan air yang kuning. Rakikun yang kental. Rakik ini kan maknanya itu ringan. Kalau ringan maksudnya itu kental, ya. Yahruju yang keluar ia khaliban pada kebiasaan indasuri ketika saurani, ketika syahwat. Indah ketika saurani itu nafsu, syahwatin syahwat. Bi khairi dengan ketiadaan, syahwatin kawiyatin syahwat yang kuat. Jadi ketika berarti sauran ini bisa diartikan dia bergejolak nafsu dengan bergejolak yang dengan ketiadaan kuat, syahwat yang kuat. Sauran itu bisa diartikan bergejolak oleh. Jadi najis lagi termasuk maji. Maji ini biasa keluar dia ada kita bernafsu sedikit tapi tidak terlalu kuat. Karena kalau keluar kuat itu keluarnya nanti mani. Ya kan? Tapi kalau sekedar bernafsu sedikit, misalnya ada melihat sesuatu yang memancing nafsu, menonton sehingga tapi tidak sampai dia kepada mani. Itu adalah maji, warnanya putih kental atau kuning. Tapi kalau perempuan ini biasanya banyak mengiringi waktu haid. Sebelum haid tuh banyak keluar, itu juga termasuk mazi itu. Jadi itu najis ya. Mazi itu kalau kita ada syahwat sedikit. Ini kenapa perempuan itu biasanya kalau menjelang haidnya itu nafsunya itu agak bergejolak. Itu makanya itu termasuk najis dia ketika keluar mazi. Mazi itu termasuk najis, warnanya itu putih atau kuning tapi agak kental. Berarti kalau perempuan yang agak beringus-ingus itu namanya wadi ya. Itu wadi berarti. Dan wadi juga najis, dan najis lagi wadi bimuh malatin dengan kosong titik. Wahwa dianya ma'un abyadun, air yang putih. Kadarin sakinin, seperti apa maknanya situ? Keruh ya, keruh lagi kental. Keruh lagi kental. Sakinin tadi kental kan? Yahruju yang keluar ia khaliban pada kebiasaan akibat baul di belakang kencing. Au indah hamlin syait, atau ketika menanggung sesuatu sakilin yang berat. Berarti ini kalau wadi ini biasa dia keluar kalau setelah kencing atau membawa sesuatu yang berat. Kita lelah itu biasa ada kuning-kuning keluar ataupun dia putih-putih juga. Itu ada namanya wadi. Kalau keluar dia karena ada syahwat, itu namanya maji. Tapi kedua-duanya najis.
Makanya kalau perempuan karena pakai celana itu jangan dipakai celananya kalau mau sholat, pastikan dulu bersih. Kalau laki-laki begitu juga, pastikan dulu bersih, jangan najis ketika sholat. Kayak kalian celana pendek itu beli. Sekarang murah, banyak yang berdatang 15.000. Ini jajan sanggup orang ini 10.000, apa celananya nggak terbeli dia, nanti koyak-koyak celananya. Paham itu Rone? Boleh izin ke ujung bawang, lagi ada sekarang promo-promo celana murah 15.000. Itu umumnya celana kayak gitu kalau dibeli dulu kan serba 35, itu serba 25, sekarang 15.000. Beli. Kalian kalau pas ada uang dapat uang apa itu beli pakaian, beli kitab, jangan beli makanan semua, jadi tai semua. Kalau perempuan pun jangan beli bedak semua. Ini begames, dia tidak ada celananya. Apa lagi? Wadamun dan darah. Darah juga najis. Hatta ma bakia ala nahwil ajim, sehingga apa yang kekal ia di atas seumpama azim, tulang. Lakinnahu, akan tetapinya darah yang tertinggal di atas tulang, ma'fun anhu, itu dimaafkan daripadanya. Jadi darah juga najis, sekalipun setetes najis tuh. Setetes membaca, yang dimaafkan itu setitik, sekira-kira tidak dia mengalir jatuh, ya kan? Itu najis. Sehingga apa yang kekal di atas seumpama tulang, akan tetapi dimaafkanlah daripadanya tulang. Wastasnau minhu, dan mengkecualikan mereka daripadanya darah, akan kubadu, akan kubadunya ini sebenarnya. Apa bacanya Dewi? Hah? Limpa, ya memang limpa hati. Jadi hati itu kan dari darah, kan bisa kita makan, itu kan dari gumpalan darah. Itu dikecualikan, dia bukan najis. Begitu juga darah yang menempel di tulang. Kalau makan daging kita itu kan biasa darah ada menempel di tulang, itu makan sate. Kadang kalau yang nggak benar-benar masak satenya itu pas kita gigit, saya pernah tuh muntah gara-gara makan sate dilipat kacang, darahnya itu masih ada. Dan masak tapi nggak terlalu masak, itu gigit tulangnya itu berdarah tulangnya. Ini tidak najis sebenarnya, halal kalau dimasak karena menempelnya di tulang, tapi jejok gitu. Jadi itu tidak najis. Darah yang menempel di tulang tadi tidak najis. Makanya kalau pingin makan sate yang apa biasanya tidak ada darahnya, itu sate ajo Padang yang ada di apa, udah pindah dia ke simpang depan masjid simpang 4 itu, udah sekarang di sini. Kemarin dia tidak pernah saya jumpai satenya itu berdarah. Yang lain pernah makan berdarah tulangnya itu, karena tidak ada direbusnya dulu bagus masak. Jadi yang menempel, darah yang menempel di tulang tidak najis. Kalau kita makan ayam, digigit pahanya itu, tidak terlalu masak, digoreng roni, darah, makan saya darahnya itu, tidak najis. Begitu juga hati itu dia terbuat daripada itu darah kan. Jantung itu juga dari apa? Itu tidak
tidak najis, dimaafkan, dikecualikan. Dan mengecualikan mereka minhu daripadanya darah akan kabadi, boleh kubadi, boleh hati. Wattihali dan jantung. Berarti maf'ul bih ini mengecualikan mereka daripadanya hati akan kubada, hati, dan tihala jantung. Wal miska dan misik. Misik ini baru limpa. Tahu limpa, hak itu dari darah juga. Kalau dia dikasih apa korban itu kan banyak tuh merah-merah. Itu enggak najis. Itu dari darah. Itu bisa dimakan. Cuma Rasulullah SAW ada hadisnya itu, dia itu tidak memakan apa namanya itu alat dalam apa itu enggak dimakannya. Seperti hati, jantung, daging itu enggak dimakan. Tentang perutnya enggak Rasulullah mau makan. Usus, kemudian apalagi ekor kalau kita kan jangan makan ekor ayam, nanti mulutnya merepet-repet. Ekor binatang juga enggak ada dimakan. Kalau sekarang sate usus itu lancar pula. Memang pada kesehatan itu dia enggak bagus rupanya. Sekalipun ada fungsinya seperti memakan hati untuk menaikkan HB, kan ada makanan yang lain. Tapi kalau pada efeknya kepada badan kita itu banyak yang enggak bagusnya. Saya termasuk dulu dilarang makan alat-alat dalam sama Buya Batu Korong. Saya enggak tahu apa memang dilarang, jangan. Tapi ternyata memang enggak bagus. Apalagi kalau ada udah lewat penyakit asam urat, enggak bagus. Dimakan. Cuman enak pula ya. Habis kalau udah ada ayam ada hatinya. Cari-carinya hatinya. Jadi itu dikecualikan hati, jantung, limpa tidak najis, darah yang ada di tulang tidak najis. Artinya walau mimaitin, walau ada ia daripada bangkai. In akada jika beku ia. Walau mimaitin, walau ada daripada mayit. Mayit ini maksudnya daripada binatang yang mati. In akada jika terakad ia wal alakata dan alakah. Apa makna alakah situ? Apa? Segumpal darah. Wal mudrah dan segumpal daging. Wal labanan dan susu. Kharaza yang keluar ia bilaunin dengan warna darah. Wadama baidin dan darah putih. Lam tapsud yang tidak membusuk. Jadi yang dikecualikan tadi itu gumpalan darah, apa namanya? Yang dikecualikan lagi gumpalan darah. Alakah gumpalan darah. Walau ada ianya darah tadi daripada mayit kan gitu. Sekalipun in akada jika beku ia. Atau jika terakad ia boleh. Bagaimana surahnya ini apa kemarin tuh? Pernah kalian pelajari gimana surahnya? Walau ada ia daripada mayit in akada jika terakad ia ini berarti
terpisah dia. Wal alakah, dan alakata akan alakah segumpal darah, dan mudrah segumpal daging, dan labanan susu yang keluar ia dengan warna darah, dan darah putih yang tidak membusuk. Coba surahkan yang sudah pernah belajar. Manti kuna surahna. Tadi surahnya di atas kan najis lagi, tidak darah sehingga apa? Dan termasuk tadi najis, maji, wadi, dan darah, sehingga apa yang kekal di atas umpama tulang, akan tetapi dimaafkan daripadanya darah yang berada di tulang, yang di dalam itu ya. Kalau yang di luar dibasuh, yang di luar tulang. Kalau yang di dalam ada dalam tulang itu, seperti makan sate tadi, dimaafkan. Wastasnau, dan mengecualikan mereka daripadanya darah akan hati dan jantung dan limpa. Artinya walau ada ianya jantung, darah, dan limpa tadi daripada bangkai. Berarti kalau daripada bangkai itu tidak najis dia ya. Ya kan? Ini kan begitu. Walau ada iya, ini kan kayahnya, artinya walau mimaitin, walau ada ia daripada bangkai. Syarat in akada, jika terakad dia. Maksudnya terakad ini beku atau terlepas dia, dan akan segumpal darah, dan akan segumpal daging, dan akan susu. Kalau di sini diterangkannya itu seperti kijang tangkap, bangkainya mati, dibelah perutnya, ada hatinya, diambil, tidak najis. Ya kan? Ada susunya diambil, tidak najis. Dan apalagi segumpal daging, maksudnya ada di dalamnya itu anaknya yang masih berbentuk segumpal darah, segumpal daging, ataupun susunya, itu tidak najis. Kharaja, yang keluar ia dengan warna darah, dan darah yang putih yang tidak membusuk kalau tidak busuk. Karena memang di sini dibilang daging bibit bayi, air susu yang keluar berwarna darah, dan darah telur yang masih segar tidak membusuk, dan darah baidatin, berarti baidatin telur, dan darah telur yang tidak membusuk. Karena ada di telur itu ada darah yang tidak membusuk, mak dan bayuken itu bisa dimasak. Tapi kalau sudah membusuk tidak bisa. Kalau ada ayam mengeram, mati induk ayamnya, dia mengeram baru 2 hari, itu udah ada darahnya di dalam, tuh boleh direbus matang aja, kan baru busuk. Kalau sudah busuk baru najis. Aku chicken, kuning hajin dakanin telur ayam yang masuk angin. Iya, karena tuh, tapi itu ada darahnya sedikit di dalam tuh, tapi dia ndak ada busuk, belum sempat macet busuk, bayukan dimakan untuk matang ungkus nih. Daripada mubajir ya, direbus dimakan. Jadi itu tidak najis ya. Berarti ini yang saya ini adalah bangkai tadi, walau ada ianya kan kembali kepada hati, jantung, dan limpa daripada bangkai, ya kan? Mait bangkai. Berarti tidak ada disembelih.
Di kan ada rusa sering kalau banjir hanyut mati. Dibelah isi perutnya itu ada di situ. Terdapat misalnya segumpal darah atau segumpal daging atau susunya bayinya itu. Nah, itu bisa waktu diambil. Kalau hidup dia kan disembelih lah gitu. Nah, kalau dia hanya berbentuk segumpal daging, segumpal darah itu pun maksudnya tihar tadi ini maksudnya ya, hatinya, jantungnya, limpanya itu bisa. Ini kita tanya lagi nanti ini surahnya sama Ustadz nih, ragu saya ini. Padahal udah jelas di sini, walau ada ianya itu kan kembali kepada itu. Yang disurahkan Ustadzku nih, J. Hah? Iya, susu kalau di sini kalau susu daripada yang dimakan ataupun anak ada maka sungguhnya apabila ada selainnya maka dia itu najis. Kalau yang dimakan dagingnya, susunya itu bisa diambil kalau dia sudah mati, tidak najis. Dan alakah begitu juga di dalam istisna, mengecualikan mereka alakah dianya darah yang membeku, yang mustahilkan mereka, yang istilah yang mengecualikan mereka daripada mani. Dan katanya mudarah dianya itu daging yang kecil yang mengecualikan mereka daripada alakah. Istahalat kecualikan.